الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini alhamdulillah telah sampai kita pada tanggal 1 Syawal tahun 1433 Hijriah dengan menuntaskan ibadah saum, ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan selama 30 hari penuh insyaallah. Pagi ini kami akan sedikit mengumumkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan salat Id di gedung KBRI PT Lumina Austria. Yang pertama, insya Allah yang akan menjadi imam dan khatib kita pada salat Id kali ini adalah Ustadz Haji Ahmad Junaidi MA. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui bahwa salat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah, terdiri dari 2 rakaat. Yang pertama 7 takbir, yang kedua 5 takbir. Nanti mengenai teknis pelaksanaannya akan dijelaskan singkat oleh Ustaz Ahmad Junaidi sebelum pelaksanaan salat Id. Yang ketiga, khutbah Id merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian ibadah salat Id. Jadi kami mohon kepada ibu-ibu dan kepada adik-adik, juga kepada bapak-bapak untuk senantiasa tenang selama penyampaian khutbah setelah salat Id nanti dilaksanakan. Kepada ibu-ibu kami mohon untuk tetap menggunakan pakaian salatnya sehingga acara selesai, sehingga khutbah Id selesai disampaikan oleh Ustaz nanti. Mohon untuk tetap menjaga ketenangan dan ketertiban.
Kemudian kami ingin menyampaikan sedikit mengenai keuangan Wapena sampai hari ini. Keuangan Wapena baik yang ada di bank maupun yang cash yang ada di bendahara Wapena sampai saat ini adalah 4.121 euro. Itu sudah di sini sudah bersih dengan dipotong kegiatan-kegiatan kita selama bulan suci Ramadan yang kita laksanakan baik di gedung KBRI Mina maupun di Masjid As-Salam Wapena. Kemudian badan usaha As-Salam Wapena yang saat ini telah menjual produk-produk Indonesia di Masjid As-Salam Wapena ini sampai saat ini telah mendapatkan keuntungan sebesar 700 euro. Sedangkan untuk uang Masjid As-Salam Wapena, kontribusi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, donatur Masjid As-Salam Wapena, sampai saat ini di bank ada 8.706,04 euro. Dan ini juga masih akan dipotong lagi dengan uang sewa setiap bulannya dan juga uang-uang untuk operational dan overhead cost yang akan kita bayarkan pada akhir bulan maupun pada akhir tahun. Kemudian alhamdulillah jumlah zakat, sedekah, infak dan sumbangan-sumbangan lainnya yang telah kami transfer ke Indonesia telah di take care oleh lembaga di Indonesia. Itu ada sebesar 1.531 euro. 1.531 euro yang telah kita sampaikan ke lembaga zakat PKPU. Jadi zakat-zakat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang disalurkan melalui Wapena, insya Allah sebelum naiknya khatib ke mimbar Eid ini telah disampaikan kepada yang membutuhkan. Pengumuman lainnya adalah setelah kita mengadakan sholat Eid nanti dan khutbah setelah selesai rangkaian sholat Eid akan diadakan open house di gedung KBRI Mina ini, dan kami mengharapkan atas nama KBRI untuk menjaga kebersihan dan ketertiban bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang telah mengkonsumsi makanan dan minuman untuk membuang bekas makanan dan minuman ke tempat yang telah disediakan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah banyak berkontribusi baik pada bulan suci Ramadan dan juga saat nanti open house yang akan kita laksanakan. Untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan salat Id, kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian untuk mematikan pesawat telepon yang digunakan atau mengubah menjadi nada getar. Kemudian setelah khutbah nanti insya Allah kami dari pengurus Wapena meminta kesediaan Bapak Wai, Bapak Haris Munandar untuk memberikan sambutan atau pesan Idul Fitri mewakili KBRI Mina. Setelah itu kita akan salam-salaman, silaturahim untuk saling memaafkan, meminta maaf dan memaafkan di ruangan ini, dan setelah itu kita menuju ke tempat atau ke acara selanjutnya yaitu acara open house. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak KBRI dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Wapena hingga hari ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teruskan softnya. Kita akan melaksanakan sholat hari raya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya selama beliau
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin
jamaah salat Id rahimakumullah, dengan mengagungkan Allah, kita bertahmid, memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas bimbingan dan taufiknya lah kita dapat menuntaskan rangkaian ibadah Ramadan. Kita dapat menyelesaikan siam kita, puasa kita sebulan penuh, melaksanakan qiyam Ramadan, tarawih tanpa bolong. Bahkan sebagian kita telah merampungkan khatam Al-Quran lebih dari sekali. Menunaikan zakat fitrah, zakatul fitr, menunaikan zakat mal sebelum waktunya. Dan kita dukung semua kegiatan tadi dengan sedekah, infak dan silaturahim kepada sanak saudara dan teman. Berkat kebesaran asma Allah Subhanahu wa taala serta keluasan rahmatnya lah, kita semua para shaimin, para shaimat mampu menundukkan hawa nafsu untuk sepenuhnya tunduk diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada hari Idul Fitri ini kembali Allah mengaruniakan kepada kita sebuah hari yang teramat istimewa, Hari Raya Idul Fitri, hari kebanggaan kita bersama, hari sukacita, hari di mana kita kembali secara total kepada fitrah kita, penciptaan asal kita sebagai manusia yang terikat dalam akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Hari ini Yaumul Jaizah, hari dibagikannya pahala, hari dibagikannya piala. Semoga pada hari kemenangan ini kita mendapatkan al-afdol, terbaik dari apa yang telah Allah siapkan untuk kita, sehingga kita dapat menikmati Idul Fitri kita dalam suasana penuh syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian semua menyempurnakan bilangan puasa kalian sebulan penuh dan mengagungkan asma Allah sesuai dengan perintahnya. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian semua bersyukur. Idul Fitri kita kali ini kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bergembira setelah kita sekian banyak melakukan ketaatan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, hendaknya karena keutamaan Allah dan rahmatnya mereka orang-orang beriman itu bergembira. Huwa khairun, karena kegembiraan kita setelah melaksanakan ketaatan jauh lebih baik mimma yajma'un, daripada keduniaan yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Sebaliknya, Allah tidak menyukai mereka yang mempertontonkan bangga dengan keburukan yang mereka lakukan. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang menampakkan keburukannya, mempertontonkan keburukannya dalam perkataannya, illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizalimi. Surat Al-Nisa ayat 148. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Bulan Ramadan boleh saja pergi, tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita lupakan, dan harus tetap bersama kita dalam perjalanan hidup kita 11 bulan ke depan, yaitu nilai, makna, spirit dan moralitas siam Ramadan ini harus tetap bersama kita. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, warga masyarakat, umat dan bangsa, hendaknya kita tetap menjaga dan melestarikan moralitas dan nilai-nilai puasa Ramadan. Prestasi yang sudah kita raih selama bulan Ramadan hendaknya kita jadikan modal untuk kita dapat meraih siyamud dahr, nilai puasa sepanjang masa. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita dan diperintahkan kepada kita untuk menjaga spirit puasa ini dalam sabda beliau, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa menuntaskan puasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa sudah Syawal, kana kasiyamid dahr, tak ubahnya nilainya seperti puasa sepanjang masa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Selain Ramadan, kita lanjutkan dengan puasa Syawal.
adalah penting meneruskan jiwa dan moralitas puasa Ramadan ini sendiri. Spirit siam, semangat siam Ramadan adalah imanan wa ihtisaban. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan wa ihtisaban berarti al-inqiyad wal khudu' wat tasbih. Tunduk, membenarkan segala apa yang datang dari Allah, baik berupa perintah atau larangan. Berupa perintah kita kerjakan semampu kita, dan berupa larangan kita jauhi sebisa kita. Maka dengan demikian Allah akan mendatangkan keridhaannya kepada kita. Dan ketika Allah ridho, maka rahmatnya lah yang akan turun kepada kita, akan dicurahkan kepada kita. Kendati pun kita melakukan dosa dan bersalah, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka ampunannya yang tidak terbatas segala dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah menyebutkan dalam hadis qudsinya, wahai anak cucu Adam, law balaghat dhunubuka, sekiranya dosa-dosamu sampai ke atap-atap langit, ghafartu laka, aku akan tetap mengampunimu jika engkau mau bertobat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, Ramadan telah mengupdate kita sebagai pribadi muslim menjadi pribadi mukmin. Dari keislaman yang bersifat status, bersifat pengakuan, menjadi keislaman komitmen dan kepatuhan. Dengan menghadirkan serta meneguhkan basis iman ini, setiap kita diharapkan mampu menjaga diri dari kemaksiatan. Seseorang tidak akan melakukan kedustaan, kebohongan dalam bentuk apapun selagi iman bersama dalam dirinya. Tidak akan ada kriminalitas pencurian ataupun korupsi dan manipulasi sebesar apapun selagi orang yang tergoda untuk melakukannya masih terkontrol dalam keimanan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah dikatakan berzina orang yang sedang berzina itu jika dia dalam keadaan beriman. Wa la yasriqu sariqu, dan tidak akan melakukan perbuatan mencuri, korupsi, manipulasi selagi iman masih ada dalam jiwanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Karena itu dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini, mari kita pelajari kembali apa saja nilai dan moralitas siam Ramadan yang hendaknya kita pertahankan 11 bulan ke depan. Paling tidak dalam kesempatan ini saya sebutkan 4 hal. Yang pertama adalah as-sidq, kejujuran. Kejujuran merupakan bukti paling niscaya, bukti paling nyata bahwa seorang berada dalam suasana ketakwaan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran adalah keniscayaan bagi kita, bagi orang-orang yang bertakwa. Kejujuran adalah gerbang segala kebaikan. Sedangkan dusta, bohong dan berbuat tidak jujur akan membawa kepada segala penyimpangan dan kejahatan. Inna sidqa yahdi ilal bir wa inna rajula la yasduqa wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kejujuran akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Sebaliknya, kebohongan, kedustaan akan mengantarkan kita kepada kefujuran, keburukan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa inna rajula la yakdziba wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah telah jamin kita semua, orang-orang yang berlaku jujur mereka akan mujur, sedangkan yang tidak jujur cepat atau lambat akan hancur. Bukti dan realita telah banyak menyebutkan korelasi hal ini. Nilai kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, yang hendaknya kita pertahankan 11 bulan ke depan adalah at-tatahhur, membersihkan diri. Ramadan adalah bulan suci, bahkan sejatinya dia adalah bulan yang sangat suci. Dan bagi orang yang menjalankannya dengan baik, membersihkan dirinya dari segala dosa dan noda, selama sebulan penuh kita berpuasa, menjalani pembersihan diri, tentu insya Allah ibadah dan doanya akan diterima.
Kemudian bersama Idul Fitri yang kita rayakan pagi ini, sepenuhnya kita kembali kepada kondisi yang fitrah dalam agama yang suci ini. Adalah penting kita semua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, untuk kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Jangan yang sudah kita sucikan ini kita nodai kembali. Jangan yang sudah kita bersihkan ini kita kotori kembali. Sikap perilaku yang sudah bersih ini jangan kita kotori lagi. Penghasilan yang selama ini sudah kita usahakan sehalal dan sebaik mungkin, jangan kita campuri lagi dengan hal-hal yang remang-remang, hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk bersabar, kuat menahan lapar, dan menegaskan bahwa kita sebagai hamba tidak akan pernah kuat menahan panasnya api neraka. Nilai ketiga yang hendaknya kita pertahankan 11 bulan ke depan sampai bertemu dengan bulan Ramadan kembali adalah al-ijabah. Bersikap dan berpikir positif. Sikap positif menuntut kita untuk selektif dalam memilih lingkungan, pergaulan, mengambil langkah dan sikap, kegiatan, juga mata pencaharian. Ini dilakukan agar kita dapat memastikan bahwa kita sebagai alumnus Ramadan tidak akan melakukan satu kecuali yang baik, kecuali pekerjaan yang baik, mencari pekerjaan yang baik, yang maslahat bagi kehidupan kita tanpa melanggar aturan syariat. Sebab puasa yang baik dan benar, kata hadis Nabi SAW, akan menuntun kita anil lagwi wal rafath, akan menjauhkan kita dari lagwi wal rafath, perbuatan sia-sia dan kotor. Karena itu menjadi wajib bagi kita untuk menjadi pribadi muslim yang berorientasi kepada nilai, memilih aktivitas yang wajib atau yang dianjurkan oleh syariat kita, atau minimalnya yang boleh menurut syariat kita. Dengan demikian, kita yang telah keluar dari Ramadan ini mampu mengambil jarak dari hal-hal yang makruh, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, bahkan semakin jauh dari hal yang remang-remang, yang syubhat, apalagi dari yang haram. Nilai keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang hendaknya kita pertahankan 11 bulan ke depan adalah mempertahankan surplus spiritualitas kita. Al-faidu wal insyirah, keimanan, surplus keimanan yang kita rasakan selama bulan suci kemarin, hendaknya terus kita jaga agar tidak terjebak kepada keterdilan jiwa dan kenihilan moral. Ramadan telah mendidik kita untuk mengokohkan jiwa dan melapangkan dada. Dengan menegaskan ketika kita ditanya, "Inni sha'im," saya adalah orang yang berpuasa. Dia mampu, orang yang berpuasa mampu menggagalkan kata-kata provokatif, tindakan provokatif negatif yang akan merusak hubungan sosial menjadi konflik. Dia jawab dengan semakin kuat imannya, menjadi jawaban yang memuaskan bagi kita semua. Statusnya sebagai hamba Allah, sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang dikasihi, sanggup membalas hal-hal yang buruk dengan kebaikan. Tarikan negatif menjadi ajakan yang positif. Ketika orang lain, orang-orang yang jahil sedang menjadi hamba setan atau hamba nafsunya, menyerang, mengatakan kita dengan hal-hal yang tidak baik, mengeluarkan fitnah, maka hamba yang berpuasa menjawabnya, qalu salam. Perkataan buruk dijawabnya dengan perkataan yang menyejukkan dan doa. Inilah 4 nilai dari puasa Ramadan ini yang hendaknya kita jaga 11 bulan ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Islam memberikan kita kiat-kiat, menuntun kita dengan cara-cara agar kita mampu menjaga nilai-nilai ini. Dalam kesempatan ini saya bisa sebutkan 4 hal, 4 tuntunan dalam Islam agar kita menjaga kontinuitas amal kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita terus melakukan amal sekecil apapun itu tanpa harus memaksakan diri dan tetap proporsional. Rasulullah teladan kita mengatakan, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamal, wa inna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa inqam." Lakukan amal itu, lakukan aktivitas itu, lakukan ketaatan itu semampu kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah jemu dan bosan, tetapi kitalah yang akan bosan. Karena sesungguhnya amal yang paling Allah cintai, amal yang paling Allah sukai adalah adwamuha, yang paling rutin, yang paling kontinu, sekalipun tidak dalam jumlah besar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena itu ma'asyiral muslimin,
Beliau juga mengingatkan kita semua agar tidak begitu saja meninggalkan segala kebaikan kita di bulan Ramadan. Aktivitas ketaatan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, jangan begitu saja kita tinggalkan. La takun mithla fulan. Wahai para sahabatku, para umatku, jangan seperti si fulan itu. Kana yaqumul lail, biasa tarawih di bulan Ramadan, biasa mendirikan salat malam di bulan Ramadan, fataroka qiyamal lail. Setelah datang bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya, ia tinggalkan, ia ucapkan selamat tinggal kepada salat malam dan salat tarawih. Hadis sahih. Karena itu kita dapat jumpai seorang sahabat Nabi yang melakukan sebuah pekerjaan ringan, tetapi karena rutin dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Ma'asyarul muslimin, petunjuk kedua yang diarahkan oleh Islam kepada kita agar kita memahami skala prioritas, mengedepankan yang paling penting, yang lebih wajib daripada yang penting atau yang sunnah, dan mengedepankan yang penting dan yang tidak penting. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada ia melakukan kewajiban kepadaku. Dan senantiasa hambaku bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Dengan memahami hal ini, skala prioritas dalam beribadah, dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang muslim diharapkan dapat meraih keutamaan yang Allah berikan dengan tepat dan proporsional, khususnya di zaman kita, di tempat kita berada seperti ini, di mana godaan dan berbagai keterbatasan menghimpit kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang berbahagia. Petunjuk ketiga yang dipesankan kepada Islam oleh Islam kepada kita agar kita mampu menjaga kontinuitas amal kita adalah hendaknya kita sesama muslim, sesama saudara saling mendukung, saling menguatkan dan mengingatkan. Di bulan Ramadan kemarin sudah kita pertunjukkan betapa kebersamaan dan dukungan kaum muslimin dalam melaksanakan semua jenis kebaikan, baik pada tataran individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Di rumah kita lakukan sahur bersama, buka bersama dengan anak dan istri. Tarawih bersama keluarga di masjid, di lingkungan dan di masyarakat. Dibentuklah panitia Ramadan, panitia Idul Fitri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini pula lah yang mestinya kita rawat 11 bulan ke depan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir, wahai Muhammad, sabarlah engkau. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dengan orang-orang, bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan waktu petang. Yuriduna wajhah, mereka tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan engkau berpaling dari mereka wahai Muhammad. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya semata-mata mengejar kesenangan dunia. Rasulullah SAW teladan kita mendoakan kita suami istri yang saling mendukung membangunkan salat malam. Rahimallahu ra'an qama minal laili fa ayqadha ahlihi wa rahimallahu ra'atan qamat minal laili fa ayqadha ahliha. Allah merahmati sepasang suami istri yang saling membantu membangunkan mereka salat malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, petunjuk keempat agar kita tetap bisa menjaga kontinuitas kesinambungan amal kita setelah bulan Ramadan ini adalah tidak membiarkan diri kita terlalu lama kosong dari aktivitas kebaikan tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Karena jiwa manusia sangat bergantung dengan apa yang menyibukkannya. Jika disibukkan dengan amal baik, maka yang menjadi jiwa yang bersih dan sehat. Demikian pula sebaliknya, an-nafsu illam tushghilha bit-tha'ah syaghalat bil maksiyah. Karena jiwa kita jika tidak disibukkan dengan ketaatan akan disibukkan dengan kemaksiatan. Setelah sebulan lamanya jiwa kita diramaikan dengan amal soleh, dengan kebaikan, maka sepantasnya setelah lewat bulan Ramadan ini tidak dibiarkan lama kosong tanpa amal soleh, apalagi kembali dikotori, dinodai dengan nista dan dosa. Khalifah Umar pernah berpesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa'ridu a'malakum qabla an tu'radu 'alaikum. Hisab-hisablah, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian telah dihisab oleh Allah, dan lihatlah oleh kalian amal kalian sendiri sebelum nanti di akhirat dipertontonkan oleh Allah di depan semua makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah dengan mempertahankan jiwa, semangat dan moralitas Ramadan, maka kehidupan kita pasca Ramadan 11 bulan ke depan akan tetap disinari dengan cahaya Ramadan, sehingga rahmat, maghfirah, ampunan Allah senantiasa diberikan kepada kita, siapa saja yang mampu mempertahankannya. Curahan berkah dari langit selama bulan Ramadan yang kita rasakan akan berlanjut manakala kita mampu memenuhi faktor-faktor yang menghadirkannya. Ketakwaan yang sudah kita raih insya Allah harusnya kita pertahankan. Jangan sampai mengalami degradasi, penurunan, apalagi sampai hilang sama sekali. Karenanya hanya dengan ketakwaanlah Allah menjamin kita akan sukses. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, insya Allah pasti kalian akan bahagia. Adapun fasilitas duniawi berupa harta, tahta, kekuasaan dan fasilitas lainnya yang diraih tanpa melalui jalan ketakwaan, hendaknya kita waspada, merupakan jebakan, istidraj dari Allah. Bila tidak kita koreksi, tidak kita evaluasi, akan berujung kepada azab di dunia sebelum azab di akhirat kelak. Allah mengingatkan kita dalam 2 ayat di surat At-Taubah, dan janganlah kalian silau dengan harta dan anak buah pengikut yang banyak. Sejatinya Allah hendak mengazab mereka ketika mereka semua di dunia dan mereka mati dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan memelihara spirit dan moralitas Ramadan ini, insya Allah kita tidak akan mengalami degradasi ketakwaan, apalagi peluruhan sama sekali. Dan dengan dipertahannya kondisi ketakwaan ini, maka keberkahan dapat diharapkan, baik keberkahan individual dengan ketakwaan individual, sedang keberkahan sosial dan keberkahan kolektif melalui ketakwaan kolektif pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, dibukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Dengan saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah keburukan, berdakwah, setiap muslim, setiap kita muslimah diharapkan mampu menghadirkan ketakwaan sosial di lingkungan kita masing-masing. Terlebih apalagi kita mempunyai posisi kepemimpinan di lingkungan tertentu. Terlebih apalagi kita memiliki posisi kepemimpinan di lingkungan tertentu, maka diharapkan agar segala potensi fasilitas yang dimilikinya dikerahkan untuk membangun ketakwaan dan kesolehan kolektif ini. Inilah visi para nabi. Di antaranya diungkapkan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebijaksanaan dan gabungkanlah aku dengan lingkungan orang-orang yang soleh. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan dalam doanya, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Ketika kesolehan sosial dapat dihadirkan, maka kehidupan yang serba baik, hayatul thayyibah, dapat diwujudkan. Kemudian negeri yang kita idam-idamkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang tentram raharjo, gemah, ripah, roh, jinawai, kata orang Jawa, dapat menjadi kenyataan. Dapat menjadi kenyataan. Dengan demikian, kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, kita dapat membanggakan diri kita, membanggakan keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian khutbah kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memacu kita semua untuk membuktikan keberhasilan ibadah Ramadan kita dengan terus merawat, menjaga nilai-nilai dan sikap perilaku kita menjadi semakin islami, semakin baik ke depannya. Amin. Mari kita tutup khutbah kita dengan berdoa pada kesempatan pagi ini. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunilah dosa kami,
dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar, Maha dekat, Maha mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Kam min ni'matin an'amta biha alaina qalla laka 'indaha syukruna wa kam min baliyatin ablaitana biha qalla laka 'indana sabruna. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, tetapi kami tidak mampu bersyukur. Sedikit sekali syukur kami ya Allah. Wa kam min baliyatin, betapa banyak ujian telah Kau berikan kepada kami, ternyata kami tidak sanggup bersabar menghadapinya ya Allah. Ya man ra'ana 'alal ma'asi falam yafdhahna. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman, Engkau telah melihat kami melakukan kemaksiatan, tetapi kami tidak pernah Engkau ungkap, tidak pernah Engkau sibak kemaksiatan itu ya Allah. Engkau telah menutup aib kami. Wa qalla syukruna 'ala ni'amihi falam yahrimna. Sedikit rasa syukur kami terhadap nikmat-nikmat-Mu ya Allah, tetapi Engkau tidak pernah halangi kami mendapatkannya ya Allah. Ya dzal ayadi allati la tu'addu wa la tuhsa 'adada. Wahai Zat yang memiliki rahmat dermawannya, tidak pernah terhitung dengan hitungan tangan, tidak pernah bisa dihitung dengan bilangan. Wa ya dzal ma'rufil ladzi la yanfadu abada. Wahai Zat yang memiliki kebaikan yang tidak pernah habis-habisnya. Azidna ya Allah, azidna ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah bi rahmatika wa 'affika wa ridhaka wa halawata maghfiratik. Azidna bi rahmatika ya Allah. Merasakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, karuniakan kepada kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu yang maha luas. Afwakah, maaf-Mu yang sangat luas, maaf-Mu yang tidak terbatas ya Allah. Waridhakah, keridhaan-Mu yang maha luas ya Allah. Wa halawata maghfiratik, manisnya ampunan-Mu ya Allah, manisnya ampunan-Mu ya Allah yang tidak terbatas. Allahumma ardhanna, Allahumma ardha 'anna, fa illam tardha 'anna fa'fu 'anna. Ya Allah, berikan keridhaan-Mu kepada kami ya Allah. Karena kalau Engkau tidak ridha kepada kami, maka siapa lagi akan memberikan keridhaannya kepada kami ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairul fatihin waftah lana. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penolong. Menangkan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha memberi ampun. Rahmatilah kami, karena sesungguhnya adalah Engkau Zat pemberi rahmat. Berilah kami rezeki dari rezeki-Mu yang begitu luas, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang kafir dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikanlah agama kami sebagai perisai kehidupan kami. Wa aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah keduniaan kami, karena di sanalah kami hidup. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Dan perbaikilah akhirat kami, karena kesanalah kami akan kembali. Perbaikilah kehidupan akhirat kami ya Allah, karena kesanalah kami akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi thawbil khair. Jadikanlah kehidupan kami yang sementara ini adalah bekal menghadapi kehidupan yang penuh dengan keabadian setelah itu. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian yang akan menjemput kami rasa istirahat kami dari segala dosa dan kesalahan. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi kami dengan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami ketaatan, sehingga kami mampu mengantarkan, sehingga ketaatan tersebut mampu mengantarkan kami kepada surga-Mu ya Allah. Berikan kepada kami rasa yakin kepada akidah kami, kepada agama kami, yang akan menyebabkan kami merasa ringan terhadap segala musibah, ujian yang kami hadapi di dunia ini ya Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharrana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah yang Maha Kasih, anugerahkan kepada kami nikmat melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan selama kami masih hidup. Jangan jadikanlah ia warisan bagi kami. Jangan Kau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami ya Allah.
Dan jangan Engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar dan puncak dari ilmu kami, ya Allah. Jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihani kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal soleh dan amal taat kita semua. Wa kullu amin wa antum bi khair. Senantiasa kita dalam kebaikan. Wa antum ilallahi aqrab. Semakin dekat kita kepada Allah, wa ala ta'atihi adwam, dan dalam ketaatan kepada Allah kita semakin kontinu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada kita semua, sehingga telah dapat menaikkan ibadah puasa dalam bulan. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan syariat kita semua, dan dapat menjadi. Puji syukur kita juga panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesempatan yang diberikan untuk berkumpul bersama di Duta Besar Indonesia di Bina Sosial dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri dan merayakan hari kembalinya kesucian atau fitrah pada setiap diri kita selama berpuasa ini. Atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran staf beserta keluarga Duta Besar Republik Indonesia di Bina, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah kepada kaum muslimin dan muslimah di Rusia, dan mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Saya sungguh amat berbahagia pada perayaan Idul Fitri dapat hadir saudara-saudara kita masyarakat Indonesia dari berbagai daerah di Rusia. Tentunya kehadiran tersebut dilakukan melalui upaya tidak mudah karena kondisi jumlah kapal dan perlu tempuh jarak yang tidak dekat untuk sampai ke kapal Bina. Kiranya pengorbanan dan niat yang kuat telah membuat kita dapat berkumpul bersama berbagai. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, warga masyarakat Indonesia di Austria, di tanah air, kaum muslimin merayakan Idul Fitri dengan musim lebaran, dan semua berusaha berjumpa dengan kerabat, andai tolan untuk saling melepas rindu dan menguatkan kembali persaudaraan. Sebagian warga muslim Indonesia di Austria jauh dari keluarga tercinta dan andai tolan, sehingga rasa kerinduan pada hari berbahagia Idul Fitri untuk bersama merayakannya di tanah air. Saya berharap semoga kesempatan berkumpul bersama keluarga besar masyarakat Indonesia pada acara Idul Fitri ini sedikit banyak dapat mengobati rasa rindu kita pada keluarga di tanah air, karena pada dasarnya kita semua di sini adalah juga keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini dengan mengambil hikmah dari perayaan Idul Fitri, kita sebagai satu keluarga dan dalam ikatan bangsa Indonesia yang berada di Rusia, marilah kita tingkatkan hubungan persaudaraan, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama bangsa Indonesia. Saling asah, saling asih, saling asuh di antara kita adalah warisan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Perlu terus kita tumbuh kembangkan untuk mencapai keberhasilan kita bersama yang tidak jauh dari sana.
Dengan saling asah, diharapkan kita dapat saling belajar dan mengajar yang tentunya akan menambah wawasan pengetahuan. Dengan saling asih, kita dituntut untuk berusaha menciptakan perilaku yang saling berbagi dalam susah dan senang. Dengan saling asuh, kita saling mengajak berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Dengan demikian, kiranya akan menjadikan kita guru besar bangsa Indonesia yang berprestasi. Pada hari yang dimuliakan ini, kami mengimbau seluruh masyarakat yang hadir untuk tidak lupa juga mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa diberi kedamaian, keamanan, dan kemakmuran. Kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara kita dan juga cinta kepada tanah air. Marilah kita jadikan momentum Hari Raya Idul Fitri kali ini sebagai hari kemenangan, sekaligus juga lembaran baru untuk menyongsong masa depan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera dan adil dan maju. Sebelum saya akhiri kata sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat Indonesia yang hadir merayakan kegiatan Idul Fitri dan kepada semua pihak yang telah berperan serta sehingga selain Idul Fitri 14 Idul Fitri ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sekali lagi, selamat Idul Fitri 1433 Hijriah. Selamat berbahagia kembali pada putra Hijriah. Selamat lahir maupun batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Bapak Kuai, Bapak Badul Daud dan Pak Ustaz, Bapak yang lain mungkin bisa berdiri di sini untuk saling salam-salaman dan maaf-maafan, sedangkan jamaah kemudian saling salam dan kemudian membentuk lingkaran. Kabar batin ya. Ya.
Bukannya nggak mau lebaran nih. Pada tuh nal maafin mohon maaf lahir batin. Ya, Allah. Maaf lahir batin. Pak Wai, nal maaf batin. Mohon maaf lahir batin, Pak. Pak Ustaz, nal maaf batin Pak Ustaz. Ya. Peace, man. Saya Aris Munandar, selaku kuasa usaha KBRI di Wina, ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Alhamdulillah puasa telah ditunaikan dengan lancar dan kegiatan Idul Fitri di KBRI Wina juga telah dilaksanakan dengan lancar. Hai, selamat Idul Fitri. Di sini, kamu nama Dewi. Halo, Dewi. Saya Andi Ahmad Junirsa sebagai Ketua Wapena mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita telah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan puasa baik di Kedutaan Republik Indonesia maupun juga di Masjid As-Salam untuk buka puasa, melaksanakan kegiatan-kegiatan salat Isya dan salat Tarawih dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya sebagai sarana silaturahim di antara warga Pekajian Wina. Terima kasih. Satu lagi. Kamu capek. Sampai kapan, Pak?
Family sendiri yang kemarin juga. Nama saya Bianca Figel, saya tinggal di Wina, Austria, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk warga Muslim Indonesia di Austria, di Slovenia, dan juga di Indonesia. Minan aidin wal faizin. Katanya udah boleh. Mereka nanyain rendangnya nih. Nggak ada. Rendangnya belum ada. Mau nyobain rendangnya? Rendangnya mana? Lupa. Lalu dengan Aku ketemu rendang dulu. yang kecil aja ya. Saya inget tadi. Jadi 1, 2. Oh kalau anak-anak makannya lontong ada rendangnya. Anak-anak nggak pakai rendang. I am Mehmet Aksoy. I am from Turkey and I'm living in Austria. And I wish a happy Eid Mubarak to all Indonesian people in Austria and in Indonesia. What do you think about the fest? There are a lot of people, everyone is really nice, and there are many kind of food to eat, and I'm having a good time right now.